Implementasi media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahun Najahi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai implementasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian. Media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Yang kedua yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media penyampaian informasi yang memiliki karakteristik audio dan visual. Media ini paling sering digunakan karena dinilai paling komplit, yaitu penggabungan dari media audio dan media visual. Selanjutnya, media audiovisual dibagi menjadi dua macam, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara dan cetak suara. Sedangkan audiovisual gerak yaitu media yang menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film suara dan video kaset. Karakteristik media audiovisual menurut Arshad. Yang pertama, bersifat linier. Yang kedua, menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, merupakan gambar fisik dari gagasan real atau abstrak. Yang kelima, dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif. Dan yang terakhir, umumnya berorientasi pada guru dengan tingkat pelibatan interaksi murid yang rendah. Nah, bisa dilihat, gambar ini merupakan contoh dari implementasi media audiovisual di sekolah. Terlihat seorang guru sedang mengajar murid-muridnya dengan menampilkan video di depan kelas sembari menerangkan materi kepada murid-muridnya. Media ini terbilang cukup efektif karena murid-murid bisa lebih fokus dalam pembelajaran dan tidak mudah bosan. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya.
Wah! Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah.